Oke, sekarang kita berbicara tentang olahraga yang paling populer di Turki. Nah, salah satu olahraga yang populer selain sepak bola ya jelas adalah basket gitu ya. Karena basket juga menjadi salah satu olahraga yang populer di wilayah Turki dan juga Yunani gitu ya. Nah, kemudian untuk si sejarahnya sendiri, sepak bola ini diperkenalkan pertama kali Kekaisaran Ottoman oleh orang Inggris yang tinggal di wilayah sana. Di mana pertandingan pertama itu terselenggara di kota Selnik. Kota Selnik ini yang sekarang itu dikenal sebagai Tesalonika yang berada di wilayah Yunani. Nah Yunani bukan Turki. Nah, karena si wilayah Tesalonika ini dulunya merupakan wilayah dari si kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Nah, makanya disebut dengan pertandingan pertama itu dilaksanakan atau dilakukan di kota Selanik atau di Tesalonika. Nah, kemudian pada tahun 1875 FC Smyrna atau Football Club Smyrna ini merupakan klub sepak bola pertama yang didirikan di Turki dan oleh orang Inggris tadi yang membawa sepak bola dari Inggris ke Istanbul dan menyebarkan sepak bola sehingga populer di wilayah Turki. Kemudian pertandingan kompetitif pertama itu antara klub Izmir dan Istanbul itu terjadi sejak tahun 1897 hingga 1904 di mana tim Izmir ini hampir memenangkan seluruh pertandingan karena memang mungkin pertama mengenal sepak bola dari orang-orang Inggris itu. Nah, kemudian ada juga sosok yang bernama Fuat Husnu Kayacan. Nah, Kayacan ini merupakan sosok salah satu figur sepak bola di Turki. Ini merupakan salah satu pesepak bola, juga wasit juga, kemudian pernah menjadi manajer salah satu klub, di mana dia terlibat sepak bola dan menjadi pemain sepak bola Turki pertama saat ia bertugas tadi di Izmir. Kenapa? Karena sepak bola itu dulu sempat dilarang oleh Kaisar Ottoman ya, Kekaisaran Ottoman. Jadi hanya orang-orang luar saja yang boleh memainkan sepak bola di wilayah Ottoman. Nah, si Fuat Husnu Kayacan ini menjadi satu terobosan baru lah ya, menjadi atau pionir lah ya dalam perkembangan sepak bola Turki pada saat itu. Nah, dia juga menjadi seorang perintis juga di sepak bola Turki. Kemudian klub sepak bola apa sih yang pertama di Turki? Nah, karena tadi klub sepak bola itu tidak boleh dimainkan oleh orang-orang Ottoman atau orang-orang Turki, sehingga hanya boleh dimainkan oleh orang-orang Yunani, orang-orang Inggris, kemudian orang-orang Armenia. Nah, kemudian si klub pertama yang mulai dimainkan oleh orang-orang asli Turki itu adalah Black Stockings FC. Nah, jelasnya dari namanya aja memang dari orang Inggris gitu ya. Tapi mereka boleh memainkan orang-orang Turki. Nah, klub ini didirikan di salah satu distrik di Istanbul, itu di kota atau di distrik Kadıköy. Nah, kemudian klub-klub lainnya juga sempat muncul. Itu antara lain Kadıköy FRC itu yang tadi ada di kota atau distrik Kadıköy. Lalu ada Moda FC itu tahun 1903 dia lahir dan didirikan tadi oleh orang-orang Inggris. Kemudian ada Elpis itu didirikan juga oleh orang-orang Yunani. Lalu ada Imogen FC, ini didirikan juga oleh para kru dari HMS atau Her Majesty, pokoknya salah satu kapal dari milik Inggris, itu ada HMS Imogen. Lalu pada tahun 1905 itu Galatasaray atau klub yang paling populer di Turki itu lahir. Itu didirikan oleh Ali Samiyen, merupakan pelajar Albania Turki yang ada di SMA Galatasaray atau Galatasaray High School. Nah, lalu Ali Samiyen ini juga menjadi presiden pertama dan member pertama dari klub Galatasaray. Lalu didirikan di distrik Kadıköy dekat dengan Galata Palace atau Istana Galata yang menjadi ikon atau menjadi lambang dari si kebesaran Galatasaray itu sendiri. Lalu selanjutnya ada Fenerbahce, itu lahir tahun 1907 atau 2 tahun setelah Galatasaray lahir. Didirikan sama di distrik Kadıköy juga di Istanbul, didirikan oleh 3 orang Turki yang secara rahasia membentuk klub agar terhindar dari larangan tadi Kekaisaran Ottoman untuk melarang sepak bola bagi orang Turki. Lalu Besiktas. Nah, Besiktas ini kalau di lambang itu 1903 ya, berarti harusnya lahir tahun 1903, tapi pada nyatanya sih baru diakui sebagai klub sepak bola itu tahun 1911, di mana 1903 itu didirikan untuk gimnastiknya. Nah, hanya saja diakui sebagai 1903 itu sebagai tahun berdirinya si Besiktas. Nah, kemudian 3 klub ini menjadi top 3 lah klub sepak bola di wilayah Istanbul. Lalu kejuaraan pertama apa yang ada di wilayah Turki? Kejuaraan pertama ini lahir pada tahun 1904 yang disebut dengan Constantinople Football League, di mana dimulai tahun 1904 sampai dengan 1951, di mana awal-awal tahun atau 4 tahun awal ini dikuasai oleh Imogen FC, lalu ada Kadıköy dan Moda FC. Nah, klub-klub tadi itu yang sampai sekarang sih mungkin bubar gitu ya. Hanya saja setelah tahun itu Constantinople Football League ini dijuarai atau dipegang hanya oleh 2 klub, itu antara lain Galatasaray dan Fenerbahce sampai saat ini. Lalu Liga Profesional Turki sendiri dimulai pada tahun 1952 setelah tadi Constantinople Football League itu menjadi Turkish Football League atau Liga Profesional Turki. Lalu pada tahun 1923
TFF atau Asosiasi Sepak Bola Turki itu mulai lahir dan menjadi nanti diwakili oleh tim nasional Turki, di mana berdiri tahun 23 April 1923, kemudian menjadi member FIFA sejak 1923 atau sejak awal gitu ya. Lalu menjadi member dari si UEFA juga tahun 62. Nah, di mana 1923 ini menjadi pertandingan pertama timnas Turki itu melawan timnas Romania. Lalu sempat berpartisipasi di Olimpiade dari tahun 24, 28, 36, 48, 52 sampai 60 gitu. Lalu untuk timnas Turkinya pertama kali harusnya sih berlaga di Piala Dunia pada tahun 1950, hanya saja waktu itu dia mundur atau timnasnya mundur, tapi dia berhak sebenarnya untuk tampil di Piala Dunia 1950, hanya saja mundur akibat gagal finansialnya atau nggak bisa membiayai untuk pergi ke Piala Dunia 1950. Nah, dimulai lagi tahun 1994 dia mengikuti Piala Dunia pertama mereka di Swiss dan sempat tertidur lama dan kembali ke Piala Dunia pada tahun 2002, di mana pada 2002 itu menjadi kejutan untuk tim Asia atau Eropa ini langsung menjadi juara 3 di gelaran Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea. Lalu prestasi terbaik dari timnas Turki ini menjadi peringkat 3 di Euro 2008 itu di Swiss dan Austria kalau salah. Kemudian selain tampil di Piala Dunia dan Piala Eropa, Turki juga tampil di Mediterranean Cup dan Balkan Cup gitu. Pemain terkenal yang dimiliki timnas Turki siapa aja? Antara lain pertama ada Hakan Şükür, ada Hasan Şaş, Emre Belözoğlu, Alpay Özalan, Tugay Kerimoglu, Volkan Demirel, Yazid Yazici, Okan Buruk, Ümit Davala, Umut Bulut, dan lain sebagainya. Lalu caps terbanyak dimiliki oleh Rustur Ekber, salah satu kiper yang memiliki gaya ikonik ya dengan tanda hitam di pipinya. Lalu ada Hakan Şükür dan Bülent Korkmaz itu memiliki caps di atas 100 caps di timnas. Lalu untuk si gol terbanyaknya itu dimiliki oleh Hakan Şükür, kemudian ada Burak Yilmaz dan Sanli Tuncay. Nah, kemudian ada kalau yang masih aktif sih ada Cenk Tosun dengan Hakan Çalhanoğlu. Lalu untuk si rival di timnasnya siapa sih? Yang jelas satu negara itu siapa lagi kalau bukan Yunani. Kenapa Yunani? Atau kadang juga disebut dengan The Byzantium Derby itu ya. Nah, di mana ini bisa ditarik ke belakang di Perang Kemerdekaan Yunani, di mana merupakan rival utama atau Yunani merupakan rival utama dari Kekaisaran Ottoman. Lalu juga menjadi pengingat bahwa orang-orang Yunani ini dapat merdeka dari orang-orang Turki. Dan juga salah satunya politiknya adalah pengaruh Siprus atau negara Siprus itu dipengaruhi oleh orang-orang Yunani dan Siprus Utara dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Gitu. Untuk jersinya seperti apa? Untuk jersey tim nasional Turki itu didominasi oleh warna merah dan putih sesuai dengan bendera dari si Turkinya. Dimana yang tadilah disebut Turk Bayragi, kemudian Al Bayrak, nah menjadi simbol sejarah dari Kekaisaran Ottoman. Lanjut ke sistem liga dan kompetisi yang ada di Turki. Nah, sistem liganya ini pertama ada Super League. Nah, ini terbentang dari mulai Super League sampai kasta terpaling bawah itu adalah Divisi 2 amatir. Itu ada berjenjang sampai 8 strata gitu. Lalu untuk si piramida dari Liga Turkinya sendiri itu ada Super League, kemudian TFF 1, TFF 2, TFF 3, kemudian non profesional tadi itu ada mulai regional, super amatir, amatir 1 dan amatir 2. Jadi 8 kasta yang ada di sistem persepak bolaan Turki. Kemudian untuk si juara yang paling banyak atau juara terbanyak di Liga Turki itu masih dipegang tadi oleh Galatasaray dengan catatan 22 titel. Lalu penampilan terbanyak atau pemain dengan penampilan terbanyak di liga itu masih dipegang oleh Umut Bulut dengan 515 penampilan. Ini uniknya di Liga Turki itu apabila satu klub itu menjuarai sebanyak 5 gelar, itu dia akan mendapatkan bintang 1. Nah, jadi kalau misalnya tadi Galatasaray 22 berarti dia memiliki 4 bintang. Sama kalau tadi si Fenerbahce itu baru 16 itu dapat 3 dan seterusnya. Kemudian untuk si gol terbanyak tetap tadi oleh Hakan Şükür. Oke, untuk selanjutnya ke derby-derby apa aja yang ada di sepak bola Turki ya. Ini ada Intercontinental Derby atau derby antar benua. Kenapa antar benua? Ini mempertemukan antara Fenerbahce dan Galatasaray, di mana Fenerbahce ini mewakili dari Istanbul Asia dan kemudian Galatasaray itu mewakili Istanbul bagian Eropa. Lalu ada rivalitas antara Beşiktaş dengan Fenerbahce, Beşiktaş dengan Galata, itu mah hampir semuanya itu dikuasai oleh klub-klub dari kota atau regional atau provinsi Istanbul.
Lalu untuk si derby-derby lainnya bisa disebut ya mungkin antar provinsi gitu ya. Nah itu ada Ankara Derby, kemudian ada Antalya Derby, Aydin Derby, Balıkesir Derby, Kocaeli Derby, Manisa Derby, dan Mersin Derby. Nah itu masing-masing ada klubnya yang mungkin agak kurang familiar lah ya di telinga kita gitu ya. Nah, mungkin yang garis besarnya mungkin antara derby-derby dari si Istanbul saja. Itu yang tadi melibatkan antara Fenerbahce, Galatasaray dengan Beşiktaş, dan ada lagi satu Istanbul Başakşehir. Gitu. Oke, untuk si setelah liga pasti berbicara tentang cup atau piala dari piala apa ya, semacam yang kompetisi yang selain liga lah ya, itu dikenal dengan Turki Kupasi atau Piala Turki. Nah, ini dimulai sejak tahun 1962, di mana diikuti oleh 158 klub, berarti hampir seluruh dari piramida Liga Turki itu bisa memainkan Kupasi Turki atau Piala Turki ini. Nah, tetap si Turki Kupasi ini dikuasai oleh Galatasaray dengan 18 kali mereka menjuarai Turki Kupasi. Lalu untuk yang mempertemukan juara liga dengan juara Turki Kupasi ini, itu biasanya dilakukan atau dalam tajuk itu TFF Super Kupa atau ya Super Cup pada umumnya di negara-negara lain itu ya. Itu mempertemukan juara Super League dengan Turki Kupasi. Itu disebut TFF Super Kupa atau Super Cup ya. Oke, yang terakhir ini kita coba bahas tentang klub-klub apa aja sih yang sekarang berlaga di Super League Turki, itu sebutannya untuk Liga Turki. Ini dihuni oleh 19 klub, di mana 8 klub ini atau hampir setengahnya itu berada di wilayah Istanbul. Nah, kita sebutin seperti biasa. Saya akan menyebutkan yang pertama adalah si nama klubnya, kemudian berasal dari kota apa, memiliki stadion apa, mungkin dia memiliki nickname atau apa namanya, julukan, dan pemain yang terkenal dari klub tersebut. Oke, pertama ada Adana Demirspor. Nah, Adana Demirspor ini memiliki markas di kota Adana dengan memiliki stadion di New Adana Stadion dan memiliki julukan itu Mavi Şimşekler atau The Blue Lightning atau apa ya, kilat atau ya, thunder atau ya, kilat biru lah ya, kilat biru. Nah, pemain yang terkenal siapa? Itu Fatih Terim, karena tercatat Fatih Terim ini merupakan salah satu legenda Turki atau nantinya menjadi pemain dan pelatih paling sukses di Turki. Ini pernah menjadi bagian dari si Adana Demirspor. Dia sebelum berpindah ke Galatasaray membela 5 tahun dulu lah kalau nggak salah di Adana Demirspor. Nah, selain itu ada Hasan Şaş yang memiliki tendangan keras dengan style yang baik juga di wilayah kiri Turki. Itu Hasan Şaş pernah bermain di Adana Demirspor. Lalu ada Alanyaspor, memiliki home base di Alanya dan memiliki stadion Kirbiyik Holding Stadium. Nah, untuk si julukan dan si pemainnya belum bisa saya sebutkan karena tidak banyaklah pemain yang pernah membela di Alanyaspor ini. Lalu ada MKI Ankaragucu. Ankaragucu ini ya jelas dia memiliki stadion di Eryaman Stadion yang ada di kota Ankara. Nah, untuk si MKI Ankaragucu ini, MKI ini merupakan suatu singkatan ya. Singkatan ini disebut Makina C Kimia Industri atau mesin-mesin kimia atau industri mesin kimia lah gitu ya. Dia Makina C Kimia Industri. Nah, industri kimia ini merupakan salah satu penopang dari persenjataan dari tentara Turki. Kemudian selanjutnya ada klub Antalyaspor. Ini merupakan klub dari kota Antalya yang memiliki stadion di Antalya Stadium dan memiliki julukan itu Akrepler atau Scorpion atau apa, kalajengking gitu ya. Nah, lambangnya juga cukup unik. Di Antalya itu memiliki salah satu landscape itu yang disebut Yevle Minare. Yevle Minare ini salah satu minaret atau menara dari salah satu masjid di situ. Disebut dengan Yevle. Nah, itu dijadikan salah satu lambang dari si klub Antalyaspor. Lanjut ke Beşiktaş atau yang disebut juga BJK atau BJK atau apa ya, Beşiktaş Gimnastik Klubu atau ya klub gimnastik Beşiktaş. Nah, ini memiliki home base di Istanbul, memiliki markas di Vodafone Park, lalu julukannya adalah Karakartalar atau Black Eagle atau elang hitam, atau juga Siyah Beyaz Lilar atau The Black and White atau ya, apa namanya ya, hitam putih lah karena memang jersinya pun hitam putih. Nah, pemain-pemainnya lumayan banyak juga yang terkenal. Itu antara lain Sulaiman Seba, kemudian ada Haki Yeten, Husnu Zefman, Daniel Amokachi, salah satu bintang Nigeria, dan Ricardo Quaresma. Lanjut ke Fatih Karagümrük. Fatih Karagümrük ini memiliki nama ini terinspirasi dari Mehmet Al-Fatih atau yang disebut Mehmet the Conqueror atau Mehmet sang penakluk gitu. Nah, ini memiliki home base di wilayah Karagümrük dan memiliki stadion di Atatürk Olympic.
memiliki julukan Karakirmizi atau The Black Red atau hitam dan merah. Kadang disebut juga Fatihin turun lari atau Fatih Grandchildren atau cucunya dari Mehmet Al-Fatih. Gitu. Yang terkenalnya mungkin hanya pelatihnya ya, itu ada Andrea Pirlo sekarang melatih dari si Fatih Karagümrük ini. Lanjut dengan Fenerbahçe, ini salah satu klub yang ada di Istanbul juga. Ini memiliki stadion adalah Şükrü Saracoğlu. Nah, Şükrü Saracoğlu ini merupakan salah satu Perdana Menteri Turki atau Perdana Menteri kelima Turki yang namanya dijadikan stadion di Fenerbahçe. Nah, untuk si julukannya sendiri itu ada Sari Kanaryalar, itu sebutnya The Yellow Canary atau Sari itu kuning, Kanaryalar itu kanari ya, kanari jadi Yellow Canary atau burung kenari kuning. Lalu ada Sari Lasivertiler, itu sebutnya The Yellow Navy Blue atau kuning dan biru navy. Lalu ada Efsane atau The Legend dan juga Fener yang artinya cahaya. Pemain yang terkenal siapa aja? Ada Zaki Reza Sporel, Aykut Kocaman, Alex de Souza, ini salah satu legenda Brazil juga. Ada juga Mujdad Yetkiner, Volkan Demirel, salah satu kiper terbaik Turki, dan juga Mesut Ozil. Nah, Mesut Ozil memang belum disebut sebagai legenda, tapi pernah bermain di Fenerbahçe. Lanjut ke rivalnya Fenerbahçe itu Galatasaray. Nah, ini Galatasaray sendiri berasal dari nama tadi Galata Palace atau Istana Galata yang berada di distrik Galata, dan juga namanya diambil dari salah satu suku Celt yang pernah mendiami wilayah Istanbul gitu ya, disebut dengan The Galatians gitu. Nah, lalu selain itu juga berasal dari salah satu SMA atau the high school yang ada di wilayah tersebut yang disebut dengan SMA Galatasaray. Nah, ini memiliki home base jelas di Istanbul bagian Eropa. Lalu nama stadionnya yang dulu terkenal itu Ali Samiyen Stadion. Nah, ini yang sempat disebut sebagai apa ya, the hell gitu ya, sebagai neraka gitu ya, karena beberapa klub Eropa kalau main di situ diintimidasi oleh si supporter Galatasaray atau yang disebut dengan Ultraslan, artinya Ultraslan Galatasaray. Nah, kemudian pada tahun 2000 berapa gitu ya, si Galatasaray ini pindah ke Nef Stadium yang dibangun lebih besar dan lebih modern. Kemudian untuk si julukannya dari Galatasaray sendiri itu disebut The Cimbom atau apa ya, sebutan istilahnya itu You Are Beautiful atau Galatasaray kamu yang terindah lah gitu ya, itu disebut Cimbom. Gitu. Untuk pemain yang terkenalnya siapa? Jelas ada Hakan Şükür, kemudian ada Bülent Korkmaz yang menjadi top skor, dan selain top skor Liga juga top skor dari appearance terbanyak di Liga Turki. Lalu ada George Hagi, Maradona dari Karpatian, kemudian ada Arif Erdem, kemudian ada Sabri Sarıoğlu, kemudian ada Umit Davala, ada Tugay Kerimoglu, dan Fatih Terim. Selain pelatih juga sebagai pemain Galatasaray atau legenda, salah satu legenda Turki. Lanjut ke Gaziantep Football Kulübü, itu memiliki basisnya di kota Gaziantep dan memiliki stadion di Gaziantep Stadium. Ini julukannya hanya GFK, dan yang terkenalnya mungkin hanya Serdar Deliktas. Lalu lanjut ke klub Giresunspor. Nah, Giresunspor ini berbasis di kota Giresun. Ini kalau klub Turki ya biasanya belakangnya pakai spor di setelah nama kotanya gitu ya. Seperti tadi Giresunspor berarti olahraga kota Giresun gitu ya. Nah, untuk si stadion sendiri dia punya stadion di Kotanak Sport Complex dan memiliki julukan Kota Naklar. Nah, Kota Naklar ini masih bingung cari definisinya. Nah, lanjut ke Hatayspor. Hatayspor ini memiliki basis di kota Antakya, memiliki stadion Hatay Stadium, dan memiliki julukan Güneyin Yıldızı atau Star of the South. Nah, karena si Hatayspor ini berada di wilayah selatan negara Turki. Itu untuk si pemain yang terkenalnya mungkin Christian Atsu ya, yang kemarin harus meninggal karena gempa bumi yang melanda Turki, sehingga sempat tidak ditemukan dan akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal. Itu Christian Atsu, salah satu pemain dari Afrika ya, gitu. Kemudian lanjut Istanbul Başakşehir. Nah, Istanbul Başakşehir ini menjadi salah satu klub dari Istanbul yang sekarang mulai mencuri nama lah ya, setelah tadi 3 besar dari Istanbul. Nah, ini memiliki tadi home base-nya di kota Istanbul dan memiliki stadion namanya Başakşehir Fatih Terim. Nah, unik juga ya, karena Fatih Terim kan bukan bukan menjadi legendanya dari si Istanbul Başakşehir. Hanya si nama stadionnya itu dijadikan nama stadion lah ya untuk si Fatih Terim. Kemudian untuk si julukannya sendiri adalah Boz Baykuslar. Selain itu juga memiliki julukan Turunsul Lasivertiler atau Orange and Navy Blue, sesuai dengan jersinya itu orange dan biru navy. Untuk pemain yang terkenal ada Mahmut Tekdemir, Arda Turan pernah membela Istanbul Başakşehir, ada Edin Viska sekaligus top scorer, lalu ada Volkan Babacan itu kipernya, lalu ada Emmanuel Adebayor pernah membela ini, dan terakhir adalah Dembaba.
Lanjut ke klub Istanbulspor. Istanbulspor ini ya didirikan sama tadi seperti Galatasaray di SMA Istanbul. Nah, ini berbasis juga tadi di Istanbul, memiliki stadion Necmi Kadioglu Stadion. Itu merupakan ex wali kota dari wilayah yang distriknya lah ya, distrik dari Istanbulspor. Lalu memiliki julukan Bogalar atau Bulls atau kerbau itu ya, kerbau, banteng, sorry. Kemudian untuk julukan lainnya ada Istanbul Takimi atau The Istanbul Team, dan julukan lainnya ada Halkin Takimi atau The People's Team. Pemain yang terkenalnya ada Elvir Baljik dan Elvir Bolik, itu dua Bosnian ya. Lalu ada Oleg Selenko dari Rusia, ada Zeki Celik dan Umit Davala, serta tadi Volkan Babacan. Lanjut ke Kasimpasa. Nah, Kasimpasa ini yang diduga sebagai salah satu klub favoritnya dari Presiden Recep Tayyip Erdogan saat ini gitu ya. Dimana dia selain merupakan fansnya dari si Kasimpasa juga karena lahir di distrik Kasimpasa ini. Nah, sehingga si stadionnya juga diberi nama Recep Tayyip Erdogan Stadion gitu ya, di mana dia tumbuh menjadikan nama stadion, jadi fansnya juga, dan mungkin juga dijadikan alat politik ya, siapa yang tahu gitu ya. Nah, julukannya sendiri adalah Apachiler atau The Apache. Untuk pemainnya belum ada yang saya coba bagus lah ya gitu, dicari. Lanjut ke si klub Kayserispor. Kayserispor ini memiliki home base di Kayseri, kemudian memiliki stadion Kadir Has Stadion. Ini merupakan salah satu nama industrialis dan filantropis di negara Turki dan dijadikan nama stadion. Memiliki julukan Anadolu Yildizi atau Anatolian Star karena dia berada di wilayah Anatolia atau di sentral ya, di tengah Anatolia, menjadi bintangnya Anatolia. Dan pemain yang terkenal itu ada Mehmet Topuz, kemudian ada Dimitar Ivankov untuk si kipernya. Tuh, lanjut ke Konyaspor. Konyaspor ini memiliki lambang yang unik di mana dia memiliki double headed eagles ya, lambang elang bermuka dua elang bermuka dua yang menjadi simbol dari si Bizantium. Nah, ini berada di kota Konya, itu memiliki stadion Konya Metropolitan Stadium dan memiliki julukan itu Anadolu Kartali atau The Anatolian Eagle atau elang Anatolia. Pemain yang terkenalnya itu ada Ömer Gündoğdu, Tayfun Türkmen, Mustafa Er, Zafer Biryo, dan Theofanis Gekas. Ini pemain Turki yang lumayan top juga untuk Theofanis Gekas. Lanjut ke Sivasspor. Sivasspor ini klub kebanggaan dari kota Sivas, memiliki stadion di Sivas Stadium. Julukannya adalah Yigidolar atau Yigidos, yang berarti sang pemberani atau The Braves. Lanjut ke Trabzonspor. Trabzonspor ini salah satu klub yang mulai menjadi kuda hitam di Liga Turki, karena baru 2 tahun kemarin dia menjadi juara Liga Turki, menembus hegemoni dari klub-klub asal Istanbul. Itu dia memiliki basis di kota Trabzon, itu yang berada di wilayah tadi di Black Sea atau di dekat Laut Hitam. Itu memiliki stadion Akyazi Stadium atau Şenol Güneş Stadium. Nah, Şenol Güneş ini merupakan legenda dari si Trabzonspor dan juga menjadi legenda Turki, di mana dia menjadi kiper terbaik Turki sepanjang masa dan menjadikan namanya menjadi nama stadion di Trabzonspor. Gitu. Kemudian sebutannya atau julukannya merupakan Karadeniz Fırtınası atau The Black Sea Storm atau badai dari Laut Hitam, Karadeniz Fırtınası. Pemain yang terkenalnya Şenol Güneş dan Marek Hamšík. Marek Hamšík salah satu legenda Slovakia dan membawa Trabzonspor juara di 2 tahun kemarin. Yang terakhir ada Umraniyespor. Nah, ini sama tadi berbasis di Istanbul juga, memiliki stadion Umraniye. Untuk si julukan dan pemainnya mungkin saya belum bisa menemukan karena agak asing ya untuk Umraniyespor gitu. Ya, itulah akhir dari perjalanan kita ke negara dua benua yang disebut Turki, di mana sejarah yang sangat panjang dengan peradaban yang tercatat sejak zaman Seljuk, kemudian Ottoman sampai Turki modern, yang merupakan sejarah ini sangat-sangat beragam ya, dari sisi politik hingga penyebarannya. Penyebarannya apa? Penyebaran dari bangsa Turkinya itu sendiri, kemudian penyebaran mungkin juga agama ataupun influence lain lah terkait culture dan budaya orang-orang Turki di wilayah Asia Tengah sampai Asia Timur gitu. Dimana dari segi sepak bolanya yang sempat juga mengejutkan dunia, di mana saat menjadi juara ketiga di Piala Dunia tahun 2002 di Jepang dan Korea, dan juga beberapa tumbukan peradaban yang memberi citra khas dari negara Turki yang bisa kita lihat sampai saat ini. Nah, sekian jalan-jalan kita hari ini. Kita jumpa lagi di wilayah dan negara lainnya dengan cerita yang menarik. Saya Samrok, terima kasih sudah menyaksikan Prumpedia with Samrok episode Turki kali ini. Terima kasih. Oke, untuk pemenang episode Turki kali ini
Nah, ini selamat, Anda beruntung. Silakan hubungi saya atau hubungi Prungpedia atau hubungi YouTube Prung atau apapun, hubungi ini untuk yang pemenang episode Turki.